Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illa istama'uh mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, sihir itu? Padahal kamu menyaksikannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri
wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Dan pemirsa, saat ini dakwah keliling hadir di Masjid Pondok Pesantren Diayatul Islamiyah, Desa Seriguna, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Dan tentunya seperti biasa, kami akan mengajak Anda menyapa bunda-bunda dari majelis taklim yang telah hadir tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Bunda? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Ini kelihatan semangat semua ya. Oke. Kelihatan dari wajah-wajahnya ini calon-calon bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Biar lebih semangat dakwah keliling TVRI. Alhamdulillah, luar biasa, bunda-bunda semangat semua. Seperti biasa Bunda, tak kenal maka tak sayang. Ya, Andi akan sapa satu persatu majelis taklim yang tentunya hadir pada hari ini. Majelis taklim Al-Mu'idduh dari Kecamatan Teluk Gelam yang mana? Masya Allah, luar biasa. Ada yang pakai biru, ada yang pakai putih, ada yang pakai hitam, lengkap semuanya ya. Kalau majelis taklim dari Kecamatan Pedamaran, Masya Allah juga lebih semangat, luar biasa. Ada yang juga di ujung situ ya Bunda. Dan juga ada majelis taklim dari Kecamatan Tanjung Lubuk. Waalaikumsalam, pakai oren-oren, luar biasa semangat semua. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Dan tentunya tidak lupa kami juga sapa Ketua Pengajian Al-Mu'idduh Teluk Gelam, ada Bapak Haji Pardin. Assalamualaikum Bapak, luar biasa, sehat Pak ya. Ada juga tentunya bersama penasehat Bapak Haji Surip Junuarto SSMMM. Assalamualaikum Bapak, sehat Pak, Alhamdulillah. Dan juga ada Mudir Pondok Pesantren Diayatul Islamiyah Bapak Ansarullah SAG MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, luar biasa. Semangat Pak hari ini Pak, sehat, luar biasa. Dan tentunya bunda-bunda yang kami sayangi, nanti bunda-bunda juga di segmen tanya jawab ya, boleh mengajukan pertanyaan. Dengan tema hari ini yang sudah kita ambil, yakni hati yang bersih, yang tentunya akan diberikan pencerahan ini oleh yang terhormat dan teristimewa, guru kita, Ustadz kita, Al-Habib Kamil Barakba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan cukup jauh kita Ustadz ke sini Ustadz? Iya, 1 jam lebih. 1 jam lebih, luar biasa. Semangat tentunya Ustadz. Semangat. Sangat semangat untuk memberikan pencerahan. Dan bunda-bunda, pemirsa yang di rumah, kita akan menyaksikan tentunya tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Al-Habib Kamil Barakba dengan tema kita hati yang bersih. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibu yang duduk di dalam masjid ataupun ibu yang duduk di tenda yang mudah-mudahan tidak terkena air hujan,
Walaupun hari ini kita turun hujan, mudah-mudahan hujan rahmat, hujan barakah, hujan yang memberikan keteduhan buat hati kita. Dan juga pemirsa yang ada di rumah, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia yang sudah masuk ke dalam agama Islam, yang sudah beriman kepada Allah, menginginkan dia bisa mempunyai hati yang bersih. Apalagi hati ini adalah pemimpinnya anggota tubuh. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam tubuh kita ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini bagus, baik, maka seluruh tubuh yang lain akan ikut baik. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi kulluh. Kalau segumpal daging ini rusak, tidak baik, maka seluruh tubuh yang lain akan ikut rusak menjadi tidak baik. Ala, ketahuilah kata Nabi apa yang dimaksud oleh Nabi segumpal daging tersebut. Wahia al-qalbu. Segumpal daging itu yang menjadi tolak ukur tubuh kita akan baik atau tidak, itu adalah hati. Kalau orang punya hati yang baik, matanya jadi baik, telinganya jadi baik, mulutnya jadi baik, tangannya, kakinya, perutnya, kemaluan, semua tubuhnya akan ikut baik. Tapi kalau hatinya belum baik, hatinya belum bersih, maka otomatis tanpa disadari, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan masih akan melakukan yang tidak baik. Maka dari sini hati itu adalah pemimpin anggota tubuh. Namun yang harus kita ketahui ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam ataupun yang di luar, tidak akan bisa kita mempunyai hati yang bersih kalau zahir kita belum dibersihkan. Tidak akan bisa kita mempunyai sifat yang terpuji kalau zahir kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa mendapatkan hati yang suci, hati yang bersih, hati yang terang dengan cahaya Allah, maka perbaiki anggota zahir. Dengan apa salah satunya? Kerjakan perintah Allah. Perintah Allah ada 4 yang ada di dalam rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pertama, mengerjakan sholat. Yang kedua, puasa di bulan. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dari 4 kewajiban yang ada di dalam rukun Islam, yang diwajibkan oleh Allah untuk kita lakukan setiap hari hanya sholat. Kalau puasa, Allah wajibkan kita 1 tahun 1 kali, dan itu hanya di bulan Ramadan. Kalau zakat, Allah wajibkan kita 1 tahun 1 kali, itu pun bagi yang punya harta. Yang miskin tidak wajib zakat. Haji diwajibkan oleh Allah seumur hidup 1 kali. Itu pun kala ada ongkos untuk pulang pergi berangkat ke sana. Tapi kalau sholat diwajibkan setiap hari. Bahkan dalam 1 hari terdapat 5 waktu. Dan tidak disyaratkan bagi siapapun selama dia muslim, selama dia baligh, selama dia masih mempunyai akal yang sehat. Wajib dia mengerjakan sholat. Orang kaya, orang miskin wajib sholat. Orang sehat, orang sakit wajib sholat. Pejabat, rakyat wajib sholat. Selama dia punya akal yang sehat, wajib untuk mengerjakan sholat. Tidak boleh ada alasan untuk meninggalkan sholat.
Apalagi dengan alasan yang tidak diterima oleh agama. Oh, saya sedang sakit. Allah Maha tahu. Kalau saya tidak sholat, saya tidak akan disiksa. Sebab saya sedang sakit. Jawab, benar. Allah Maha tahu. Kamu sedang sakit. Tapi Allah juga tahu kamu sengaja meninggalkan sholat. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Walaupun sakit. Kalau tidak bisa berdiri, ya duduk. Kalau tidak bisa duduk, ya berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya terlentang. Bahkan cara sholatnya diringankan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita renungkan, kenapa sholat diwajibkan setiap hari? Bahkan dalam satu hari 5 waktu. Silakan baca di dalam Al-Quranul Karim. Ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa apa ibu-ibu? Mencegah daripada perbuatan keji dan al-fahsya. Itu perbuatan dosa yang berkaitan dengan hati. Al-munkar, perbuatan dosa yang berkaitan dengan anggota tubuh zahir kita. Maknanya itu ayat Allah mengajarkan, kalau orang itu sholat dan sholatnya benar, maka otomatis matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, semua anggota tubuhnya akan jauh dari perbuatan dosa. Bukan hanya anggota tubuh zahirnya, hatinya pun akan jauh dari perbuatan dosa. Apalagi Nabi Muhammad tegaskan, inna fis sholati la syifaan. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada obat. Kalau kita sakit perut maka minum obat. Kalau sakit kepala maka minum. Kalau ngerasa sakit hati maka harus minum obat. Apa obat sakit hati? Sholat. Jangan kalau sakit perut kita obati. Gelisah kalau tidak minum obat. Sakit kepala kita minum obat. Kalau tidak tambah pusing. Tapi ketika merasa hatinya sakit tidak pernah mau diobati. Hati sakit bagaimana? Kalau ingat dosa tidak nangis. Lihat orang meninggal biasa saja. Lihat bencana tidak dijadikan pelajaran. Lihat musibah dianggap ini hal fenomena, bukan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati sedang sakit, harus diobati. Bagaimana cara mengobati hati? Ayo sholat. Insya Allah kalau sholat hati jadi baik. Makanya ini yang harus kita ketahui ibu-ibu. Kalau ingin kepengen hati kita baik, maka perhatikan sholat. Alhamdulillah Ustadz, saya sholat 5 waktu, subuh, dhuhur, asar, maghrib, isya. Tapi habis sholat mulut masih lanjut ngomong iwong. Habis sholat masih lanjut mohongi laki. Habis sholat masih lanjut kuping nih nenggegosip. Habis sholat lanjut tangan nih nyubit anak dagati salah. Oh berarti sholat kita salah. Yang salah sholat atau kita? Masya Allah. Yang salah sholat apa kita? Salah satu cara untuk membersihkan hati yakni dengan sholat ya Ustadz ya. Iya. Itu yang wajib tiap hari kita Yang harus kita kerjakan. perhatikan. Dan bagaimana cara sholat yang sempurna? Nanti tentunya dapat kita lanjutkan kembali. Tetap di Dakwah Keliling TVRI. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Insya Allah penuh barokah. Masih bersama Ustadz kita Al Habib Kamil Barakbah dengan tema kita hati yang bersih. Tafadhol Ustadz. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya ngomong ketika kita sholat, tapi lisan kita masih bermaksiat, tubuh kita masih bermaksiat, maka yang salah apakah sholatnya atau kitanya? Jawabannya adalah kita. Kenapa? Karena kita tidak boleh menyalahkan ibadah. Ibadah tidak pernah salah, apalagi yang menyampaikan itu adalah Allah.
Allah tidak akan pernah bohong. Atau yang disampaikan oleh Nabi pasti akan benar kalau kita mendapatkan ibadah. Yang ibadah itu bisa mencegah kita dari perbuatan dosa. Kita sudah melakukan, tapi kita melakukan dosa, jangan salahkan ibadahnya, tapi salahkan orang yang sedang melaksanakan itu ibadah. Kenapa saya sampaikan? Sebab di masa sekarang ini banyak orang menyalahkan ibadah atau syariat. Contoh ibu-ibu yang di sini, Masya Allah, menggunakan jilbab, khimar, dengan berbagai macam jenis warna, ada hitam seperti pelangi, lengkap. Ketika ada perempuan pakai jilbab, pakai baju rapi, kelihatan melakukan perbuatan dosa, yang keluar dari mulut kita, ini perempuan sudah berjilbab tapi masih melakukan perbuatan buruk, yang disalahkan jilbabnya. Benar atau tidak? Banyak atau tidak? Padahal jilbab salah atau tidak? Kerudung salah atau tidak? Karena kerudung bagian dari agama, jilbab bagian dari agama yang diperintahkan oleh Allah perempuan untuk menutup aurat. Kalau ada orang perempuan sudah menggunakan kerudung, sudah tertutup auratnya, tapi masih melakukan kesalahan, jangan kita salahkan jilbabnya. Karena jilbab tidak pernah salah, itu bagian dari agama. Yang salah siapa? Orangnya. Yang salah di dalam mengatur dirinya. Banyak ini. Contoh yang pulang haji. Habis main haji masih judi, ini pulang haji masih main judi. Yang salah hajinya atau orangnya? Haji tidak pernah sah. Karena haji perintah Allah. Yang salah orangnya. Begitupun sholat. Allah katakan sholat mencegah kita dari perbuatan dosa. Baik dosa yang zahir ataupun dosa yang kita sholat tapi masih melakukan dosa. Jangan salahkan sholatnya. Salahkan diri kita. Berarti sholat kita belum benar. Makanya Nabi Muhammad sampaikan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wah, Ustaz, kita kan tidak hidup di zaman Nabi. Kalau Nabi Muhammad mengatakan sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat, kita melihat Nabi bagaimana? Maka kata para ulama, kalau ingin sholat kita mirip seperti sholat Nabi, pelajarilah ilmu tentang sholat. Dari mana? Di dalam kitab fikih. Ada di dalam sholat tentang wudhu, pelajari apa itu fardu wudhu, jumlahnya ada berapa. Ada yang membatalkan wudhu, dipelajari apa saja yang membatalkan wudhu. Begitupun juga masalah mandi wajib, masalah istinjanya, masalah najisnya, masalah nutup aurat, menghadap kiblat, bacaan Fatihah dan seterusnya. Dari semua yang dijelaskan oleh ulama tentang hukum-hukum sholat yang sumbernya dari sholat Nabi. Kalau kita pelajari dan kita terapkan berarti kita sudah sholat seperti sholatnya Nabi. Secara zahir sholat kita benar, tinggal pelajari cara sholat dengan batin. Ikhlas, sholat hanya untuk Allah, khusyuk, menghadirkan hati. Jangan sholat mikiri masaan. Apalagi besok ada kondangan mikiri besok pakai baju apalah. Jilbab warna apa, ay tak cocok pink sama coklat ini. Ay kalau hijau sama putih masih masuk. Padahal lagi sholat. Kenapa pas idak sholat idak mikiri jilbab, sholat mikiri jilbab. Ini juga harus kita pelajari. Kenapa? Kalau sholat kita sudah benar zahirnya, benar batinnya, otomatis tanpa kita inginkan perbuatan dosa sudah menghindar dari kita. Mulut ini tidak akan lagi senang membicarakan orang. Mulut ini tidak akan lagi senang berkata bohong. Yang ada mulut ini senang berzikir. Telinga ini senang mendengar qasidah. Telinga ini senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau ada orang ngomong iwong tidak senang, panas kupingnya. Tapi kalau ada uang qasidahan, ada uang ngaji, senang, adem kupingnya. Tapi kalau sekarang kalau ngomong iwong kuping kita adem,
Nenge kosidahan, nenge wong ngaji Quran, kuping kita panas, nah pikso kuping kita nih. Berarti kuping kita nih lagi sakit. Sakit apa? Sakit yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini salah satu syarat kalau ingin mempunyai hati yang bersih, jaga sholat. Jaga sholat. Bukan hanya jaga sholat dengan kita kerjakan sholat 5 waktu. Tapi kerjakan dengan sempurna. Makanya perintah sholat dengan kalimat aqimus sholah. Aqama yuqimu itu bukan hanya mengerjakan. Tapi mengerjakan sesuai dengan hukum-hukumnya. Ada 4 syarat kalau ibu-ibu ingin mengetahui. Tapi saya bertanya dulu sama ibu-ibu, mau atau tidak 4 syarat ini? Ini 4 syarat kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah. Kalau ingin sholat kita bisa memberikan kebaikan buat kehidupan kita. Ada 4 syaratnya. Mau tahu? Siap mendengar? Insya Allah sampai malam. Saya akan jabarkan kepada ibu-ibu 4 hal ini. Tolong dicatat. Karena nanti akan diingat untuk diajarkan kepada keluarga kita yang ada di rumah. Pertama, disebutkan di dalam kitab Sulamut Taufik. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. 4 syarat kalau ingin sholatnya diterima oleh Allah. Ingin mendapatkan kebaikan dari sholatnya. Pertama, kerjakan sholat sesuai dengan hukumnya. Wudu. Nih ibu-ibu kan make upan, bedak. Kalau yang wudunya batal, dibasuh dulu, hilangi dulu bedaknya. Jangan bedaan langsung wudu, tidak sah wudunya. Karena air itu tidak masuk ke kulit tapi ketutup dengan bedak. Dibersihkan dulu bedaknya, kalau sudah bersih baru wudu. Dan yang wudu yang sempurna wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga ke telinga, pelajari yang benar. Mandi wajibnya diperhatikan, seluruh tubuhnya rata dengan air. Istinjanya diperhatikan, jangan sembarangan istinja. Kemudian masalah najis. Kalau ada najis jangan dipakai atau dibersihkan dulu kalau mau dipakai. Kemudian masalah bacaan Fatihahnya. Kemudian niatnya, takbiratul ihramnya, rukuknya dan tumaknina. Banyak kalau di Palembang saya saksikan, kalau di sini saya belum menyaksikan karena ini pertama kali saya datang. Kalau di Palembang sering saya saksikan kalau orang sholat sering meninggalkan tumaknina. Rukuknya sebentar, Allahu Akbar, suami Allahu liman hamidah. Belum sampai posisi rukuk sudah berdiri lagi. Sehingga meninggalkan tumaknina. Kalau tumaknina tidak dilakukan tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah berarti belum mengerjakan sholat. Kalau tidak mengerjakan sholat jangan heran kalau di hari kiamat disiksa oleh Allah. Ya Allah kenapa kau nyiksa aku sedangkan saya sholat. Jangan salahkan Allah, salahkan kamu kenapa kamu tidak benar sholatnya. Makanya Nabi Muhammad ketika melewati perkuburan kaum muslimin. Di situ Nabi berhenti kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Sehingga sahabat yang ada heran. Bertanya, ya Rasulullah kenapa kau berhenti dan berdoa? Mengangkat kedua tanganmu. Apa kata Nabi? Saya mendapatkan kabar dari malaikat Jibril bahwasanya 2 orang yang ada di perkuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Ditanya oleh sahabat, apa sebabnya mereka disiksa wahai Rasul? Maka kata Nabi Muhammad, yang pertama disiksa karena semasa hidupnya suka mengadu domba. An-namam, buat fitnah sana sini. Kau nak dikatui. Kau dikatui. Ini yang tadinya baik-baik jadi musuhan. Yang tadinya ketemu senyum jadi cemberut. Yang tadinya ketemu salaman, saling sapa, saling buang gai sekarang. Karena orang ini akan disiksa oleh Allah di hari kiamat. Sebelum dia mendapatkan siksaan di dalam neraka. Yang kedua kata Rasul ditanya oleh sahabat, apa sebabnya? Yang kedua karena selesai buang air kecil tidak pernah bersih dari istinja. Masih ada najis dipakai celananya. Sehingga dibawa sholat. Sholat bawa najis. Dia pikir sudah sholat. Ternyata di sisi Allah belum karena kurang benar di dalam rukun atau hukum-hukum yang membuat sholat itu menjadi sah.
Jadi syarat pertama, ayo pelajari. Apalagi di sini ada pondok pesantren. Di ayatul Islam. Di ayah ajakan untuk kita memahami Islam. Kajian ini harus kita dekati. Karena yang manfaat bukan hanya pondok tapi kita. Karena saya yakin semuanya seperti tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, kepengen bahagia di dunia, kepengen bahagia di hari kiamat. Sholat salah satunya kita benarkan. Jadi kalau ada kajian tentang sholat, pelajari. Kalau kita memang tidak bisa, anak kita paham, minta diajari sama anak. Jangan malu, jangan gengsi walaupun usia kita sudah lebih tua. Kenapa? Lebih baik malu di atas dunia tapi daripada susah di hari kiamat. Ini yang pertama ibu-ibu. Kemudian yang kedua, kalau ingin sholat kita diterima oleh Allah dan memberikan hati-hati yang bersih, maka khusyuklah di dalam sholat. Menghadirkan hati di dalam sholat. Bagaimana cara kita bisa menghadirkan hati? Pertama, ketika berdiri menghadap ke arah kiblat. Yang kita bayangkan saat ini saya sedang berdiri di hadapan siapa? Kalau kita sudah merasakan saat ini saya berada di hadapan Allah, maka otomatis pikiran kita harus ke Allah. Sama seperti kalau kita sedang berbicara sama orang tua. Atau kita orang tua sedang berbicara sama anak. Anak kita saat kita ngomong sama mereka, pikiran mereka tidak ke kita, kira-kira kita marah tak? Marah. Begitupun Allah. Kita mengaku saya ini sedang menghadap Allah, tapi pikiran kita kepada selain Allah. Mikiri bedak, mikiri dapur. Bahkan subhanallah godaan syaitan di dalam salat itu sangat-sangat hebat. Yang tadinya tidak ingat barang, nyari tidak ketemu, pas Allahu Akbar. Oh di pojok lemari. Ingat langsung. Subhanallah, makanya Nabi ajarkan sebelum salat baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy. Bukan hanya sekadar dibaca tapi diresapi, benar-benar ini minta sama Allah supaya syaitan itu berlari. Kalau belum cukup baca surat An-Nas. Kalau ingin lagi baca Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudian bayangkan kalau Allah menyaksikan saya. Saya tahu saat ini saya berada di hadapan Allah dan Allah menyaksikan saya. Maka kita akan khusyuk. Resepi bacaan. Itu yang membantu orang itu khusyuk. Jangan menjadi orang yang tidak khusyuk. Karena itu yang membuat sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah yang kedua khusyuk. Karena khusyuk ini adalah ruhnya di dalam sholat. Sebagaimana tubuh ini akan bergerak karena ada ruh. Akan hidup karena ada ruh. Begitupun sholat akan hidup kalau ada ruh. Makanya ulama, sahabat, mereka sholat khusyuk. Kalau mereka sudah sholat lupa dengan apa yang pernah terjadi di sekitar mereka. Sampai ada satu sahabat kakinya itu luka. Kena penyakit. Yang kalau bahasa kedokteran sekarang itu kakinya tidak bisa disembuhkan kecuali harus diamputasi. Harus dipotong. Zaman sahabat ibu-ibu. Belum ada operasi. Belum ada obat bius. Belum ada alat-alat seperti sekarang. Ini harus dipotong. Pakai pisau ataupun gunting besi. Sehingga obat bius mereka gimana biar tidak terasa sakit. Sahabat tersebut mengatakan sama teman-temannya, jangan kalian potong sekarang. Kenapa? Saya mau ambil wudhu dulu. Kalau saya sudah ambil wudhu kemudian saya sholat. Ketika saya takbir Allahu Akbar, silakan kalian potong kaki saya. Akhirnya dia sholat Allahu Akbar. Yang tadi kawannya motongi kaki. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nanya, lah selesai. Sudah tidak terasa sakit. Hilang rasa sakit kaki karena sudah merasakan nikmat sama Allah. Kita sholat nyamuk dikit. Gatel dikit.
Berarti kita ini belum sampai ke kadar hati kita penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini belum sempurna, tapi jangan putus asa. Jangan menyerah, terus belajar khusyuk akan sampai kita menjadi orang yang hati kita hadir saat sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali, di antaranya lagi Al-Imam Ali Zainul Abidin, putranya Imam Husain, cucunya Imam Ali bin Abi Thalib, cicitnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Ali Zainul Abidin itu karena Pak Andi sudah berdiri, insya Allah lanjut nanti. Masya Allah, tentunya banyak sekali ya kisah-kisah mengenai bagaimana kehusyukan sholat ini Ustadz. Namun Ustadz, kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Dari tadi Andi perhatikan Bunda-bunda sudah tidak sabaran lagi untuk bertanya. Kami persilakan dari Majelis Taklim mana yang ingin bertanya Bunda? Mungkin dari Majelis Taklim Kecamatan Teluk Gelam, ada yang mewakili, silakan. Yang ingin bertanya, oke silakan Bunda, sebutkan nama dan dari Majelis Taklimnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hajah Hudayani dari pengajian Al-Mu'idu Kecamatan Teluk Gelam. Dalam hal ini saya mau bertanya Ustadz, masalah sholat tadi. Bagaimana kalau kita menghadapi orang lanjut usia, dia sakit stroke. Sakit stroke, tentunya dia tidak bisa untuk mengambil wudhu. Dia pakai pampers. Nah, ini bagaimana cara sholat yang sakit ini? Apakah boleh dia sholat, sedangkan sholat itu harus suci? Nah, itu saja. Bagaimana caranya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika keadaan seseorang tersebut dalam keadaan sakit seperti itu, yang pertama kita lihat akalnya masih sehat atau tidak. Kalau dia masih mempunyai akal yang sehat dalam artian masih bisa diajak ngomong, ngerti, paham, tahu tentang keadaan dirinya, akalnya sehat, tapi hanya saja lumpuh, tidak bisa menggerakkan tubuhnya, maka cara bersucinya, kalau dia tidak bisa berwudu dengan sendiri, maka boleh diwudui oleh yang lain. Yang niat tetap orang tersebut. Kan niat itu tidak perlu dilafadzkan, yang penting ada di dalam hati. Karena tempatnya niat di dalam hati. Yang wudui siapa? Jangan istrinya, kalau istrinya batal wudu. Yang mewudui adalah anak perempuannya atau cucunya. Dengan dialirkan air kalau memang boleh terkena air. Kalau memang tidak boleh terkena air, maka diganti dengan tayamum. Kemudian pakai pempes, di setiap mau mengerjakan sholat, dilihat pempesnya, ada kotoran atau tidak. Kalau ada dibersihkan, diganti pempes yang baru, kemudian sholat. Sholat semampunya dengan duduk, rukuknya cukup, tundukkan kepala, sujudnya juga begitu. Sholat seperti itu, dan sholatnya sudah dikatakan sah. Walaupun ternyata di tengah-tengah sholat air kencingnya keluar, mohon maaf, di pempes tersebut atau ada darah yang keluar, maka sholatnya masih dianggap sah. Kenapa? Karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk selalu suci karena sebab dalam keadaan sakit. Tapi harus dia mengerjakan sholat. Sebisa mungkin melaksanakan sholat dengan sempurna dan selebihnya itu sudah dikatakan sah karena memang keadaan dia tidak seperti orang pada umumnya. Baik, Masya Allah. Cukup jelas ya Bunda ya. Luar biasa. Masih ada yang ingin bertanya Bunda? Masih ada? Namun sabar dulu ya Bunda. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Dakwah Keliling TVRI. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Keliling TVRI. Masih di sesi tanya jawab ya. Tadi ada Bunda yang ingin bertanya, silakan Bunda. Dari mana Bunda? Silakan sebutkan nama dan dari Majelis Taklim mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Maimunah dari Majelis Taklim Maidu, Kecamatan Tanjung Lubuk, Desa Sukarami. Yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, saya ini sesudah masuk 2 tahun tentang puasa itu. Ada kan kalau kita umat manusia ada 4 macam ya, ada 5 macam. Aku yang nanyakan soal puasa, jadi aku puasa Senin Kemis itu sesudah mulai 2 tahun ini. Jadi apa maknanya, aku mohon tambah semangat aku tahu maknanya. Itu saja Pak Ustadz, mari semua kami Senin Kemis puasa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibadah itu ada ibadah wajib, ada juga ibadah sunnah. Ibadah wajib harus dilakukan. Ibadah sunnah itu pilihan. Tapi salah satu keuntungan melaksanakan ibadah sunnah, sholat ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Zakat ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Zakat sunnah disebut dengan sedekah. Haji ada haji wajib, ada haji Haji yang kedua, ketiga itu adalah sunnah. Keuntungan kita melaksanakan ibadah sunnah, baik sholat, baik puasa, baik zakat, adalah pertama menutupi kekurangan di dalam ibadah wajib. Kita sholat wajib 5 waktu, ada kurang apa? Kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang hadir. Ketutup kekurangan tersebut dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Kita puasa di bulan Ramadan, puasanya kita kan puasa ada kurang. Puasa tapi masih ngomong iwong. Puasa tapi masih berbohong. Berarti kan kurang sempurna. Tertutup kekurangan tersebut dengan puasa sunnah. Salah satunya puasa Senin Kemis. Itu yang pertama. Yang kedua, keuntungan ibadah puasa sunnah, lebih kita dicintai oleh Allah. Kita ini sama. Semuanya adalah orang Islam. Diperintahkan sholat 5 waktu. Diperintahkan puasa di bulan. Kenapa? Dia lebih dicintai Allah, ini tidak. Kenapa ini derajatnya lebih tinggi? Ini tidak. Yang membedakan bukan wajibnya tapi sunnahnya. Oh, ini hanya sholat 5 waktu tapi tidak ada sunnahnya. Oh, dia hanya puasa di bulan Ramadan, tidak ada puasa Ini ada sholat 5 waktu, begitu pun juga sholat sunnahnya banyak. Ini puasa Ramadan dilakukan, puasa sunnahnya juga sehingga karena sunnahnya dia lebih dicintai oleh Allah, lebih diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 keuntungan terbesar ketika kita mengerjakan ibadah maka jangan cukup dengan ibadah wajib, semampu mungkin tambahkan dengan ibadah sunnah. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu sedekah. Untuk apa? Untuk lebih kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Cukup jelas ya Bunda ya, dari Kecamatan Tanjung Lubuk. Masih ada Bunda yang ingin bertanya? Kami persilakan. Oke. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Ustadz ini di luar tema. Pak Ustadz, kenalkan dulu. Nama saya Ibu Ahla dari pengajian Al-Hidayah Desa Kuripan, Kecamatan Teluk Glam. Yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, bagaimanakah keluarga yang menjadi bahagia? Supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tolong jelaskan. Itu saja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa tujuan daripada pernikahan. Litaskunu ilaiha, untuk kita ada kenyamanan.
Dan di dalam pernikahan Allah juga berikan mawaddah dan juga rahmat. Sebenarnya tujuan pernikahan itu adalah sakinah. Tujuan rumah tangga itu adalah sakinah. Hanya saja untuk mendapatkan sakinah Allah berikan mawaddah. Allah berikan rahmah. Mawaddah kecintaan dari fisik. Ibu melihat suami, melihat muka dulu kan? Melihat fisik, melihat dompet tebal atau tidak. Bapak sebelum melihat istri kan belum melihat ibu, lihat wajah dulu. Ini mawaddah. Yang rahmah ini adalah cinta dari hati, kasih sayang. Mengingatkan urusan akhirat. Intinya satu, kalau ingin keluarga itu bahagia, dunia akhirat. Milikilah dua sifat yang menjadi penghuni surga. Apa kata Nabi? Bersabar, bersyukur. Ketika kita melihat pasangan kita ada kekurangan, maka bersabarlah dengan kekurangan pasangan. Jangan diceritakan kekurangan pasangan kepada orang lain. Cukup kita yang tahu, bersabar. Ketika mendapatkan kelebihan dari pasangan, bersyukurlah. Karena kita akan berterima kasih diberikan oleh Allah pasangan yang memang tidak sempurna. Sebab kita bukan malaikat. Seorang laki-laki, suami ibu bukan malaikat yang tidak punya salah. Ibu bukan seorang bidadari di dalam surga yang tidak punya cacat. Kita semua banyak kurang. Kita semua banyak salah. Kita semua banyak cacat. Kalau ingin rumah tangga utuh, bahagia dunia akhirat, terima dengan syukur kelebihan pasangan kita. Bersabar dengan ikhlas atas kekurangan yang ada di pasangan kita. Itulah kita akan mendapatkan as-sabir wasyakir fil jannah. Orang yang bersabar, orang yang bersyukur tempatnya di dalam surga. Sebagai penutup saya kisahkan ini. Terjadi di kitab Syarah Yaqutun Nafis diceritakan begini. Ada pasangan suami istri bu. Istrinya cantik, tinggi, putih, badannya bagus. Suaminya mohon maaf, pendek, hitam, jauh ini. Akhirnya suatu hari istrinya ngomong, Kak, kita berdua nih Kak pasangan penghuni surga. Kata suaminya, dari mana adik tahu kita berdua penghuni surga? Dari ungkapan agama, wong sabar, wong suku, penghuni kita berdua nih punya sifat ini Kak. Dari mana adik ngomong? Kakak, wong yang bugu, belaga ida, bugu iyo, putih ida, hitam iyo. Punya bini cantik cak aku, pasti kakak bersyukur. Aku yang cantik dapat laki cak kakak, sabar. Wong yang syukur, wong sabar di mana tambahnya? Di surga. Ini maknanya mereka belajar. Nimo kekurangan, sabar kekurangan, nimo kelebihan. Ini pokok utama untuk menjadi keluarga bahagia. Syukur dan sabar. Masya Allah, syukur dan sabar ya, itu kuncinya sakinah mawaddah warahmah insya Allah. Dan masih di sesi tanya jawab untuk pertanyaan terakhir mungkin dari kaum bapak-bapak ya biar adil. Silakan mungkin, oke Bapak silakan sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Aswad, yaitu pengurus Masjid Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran. Ya Ustadz, ini yang perlu saya tanyakan ya. Dikarenakan ini kalau lah sudah tua-tua ini ya Pak untuk menyampaikan khusyuk itu agak sulit sebenarnya kan. Ya untuk khusyuk ya. Nah waktu sholat ya kadang-kala begini ya yang dialami kan. Aku nila sudah tahiyat apa belum ini? Nah itu kan, benar kan itu? Lah tahiyat apa belum? Nah ragu-ragu lupa kan kalau lah sudah. Lajulah tahiyat terakhir kan. Seumpama kau surat asar kan. Lah tahiyat apa belum aku nih? Mak sudah, mak belum. Ya kan? Nah dalam hal ini Ustaz apakah sholat tersebut bagaimana caranya? Kedua sholat tersebut diterima atau tidak? Itulah pertanyaan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang bagus dan ini banyak dialami oleh kita
yang mengerjakan sholat. Dan ini pertanyaan yang dialami bukan hanya yang tua, yang muda pun juga banyak ngalami. Makanya kita harus pelajari Nabi Muhammad adalah contoh buat kita. Nabi Muhammad di dalam sholatnya pernah terjadi lupa. Kenapa Nabi lupa? Bukan karena Nabi sengaja mau lupa, tapi Nabi dibuat lupa oleh Allah. Supaya kita tahu hukumnya. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah lupa di dalam sholat, mungkin kita tidak tahu bagaimana kita menyelesaikan sholat kalau seperti tadi keadaannya. Sehingga Allah sengaja membuat Nabi Muhammad lupa. Salah satu keadaan yang dijelaskan oleh ulama dari permasalahan yang dibuat oleh Allah Nabi itu lupa. Kalau lupa di dalam rukun sholat sudah atau belum? Ruku sudah atau belum? Sujud sudah atau belum? Tasyahud akhir sudah atau belum? Ragu-ragu. Atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat 3 atau 4, 3 atau 4. Maka kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil fa'khudh mastaiqan, ambil yang yakin dan tinggalkan yang ragu. Yakin kalau sudah atau belum, yakinnya adalah belum. 3 atau 4, yakinnya adalah 3, jumlah lebih sedikit. Sudah atau belum berarti belum. Saat kita ragu-ragu sudah baca atau belum, maka ambil yang yakin adalah belum baca. Kita baca lagi. Perkara di saat kita membaca lagi sampai selesai. Fil alamina innaka hamidun. Ingat lola 2 kali maco. Maka bagaimana sholat kita? Sah. Sebab kita membaca yang kedua bukan disengaja. Tapi karena memang keadaan sebelumnya kita lupa sudah atau dan kenapa Nabi ajarkan ambil belum? Kalau kita ambil aicaknya sudah. Kemudian kita salam, ternyata habis salam ingat memang belum baca. Salat kita jadi lebih baik jadi 2 kali. Tapi tidak membatalkan salat daripada tidak dibaca nian karena mengatakan tapi ternyata belum, akhirnya sholatnya tidak sah. Sholatnya sah kalau dilakukan seperti apa yang diajarkan oleh perkara diterima atau tidak itu kita serahkan sama Allah. Tugas kita jalankan dengan kalau kita tahu ibadah kita diterima, ya itu ulama mengatakan saya akan jamu seluruh desa ini dengan makanan kalau saya tahu. Karena ini perkara yang tidak diketahui hanya kepada Allah, sehingga kita berusahalah bagaimana bisa diterima. Kalau ingin diterima sah terlebih dahulu, ikuti ajaran agama. Baik, syukron Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz, terima kasih banyak tentunya telah memberikan pencerahan pada sore hari ini kepada bunda-bunda dari Majelis Taklim Kecamatan Pedamaran, Teluk Gelam dan juga Tanjung Lubuk yang telah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada ayahanda para kiai-kiai kita. Terima kasih tentunya telah hadir pada sore hari ini. Dan pemirsa, tentunya kita telah di penghujung acara dakwah keliling untuk edisi kali ini. Terus saksikan dakwah keliling setiap hari Senin pukul 8 pagi dan juga hari Jumat pada pukul 5 sore. Dan bagi Anda yang ingin menghadirkan dakwah keliling ke majelis taklim Anda dapat mendaftarkan langsung ke kantor TVRI Sumatera Selatan di alamat yang ada di bawah ini. Akhir kata saya Andi Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI. Insyaallah.